Lo barusan ngeliat salah satu karya terbaik gue dalam karya seni spray painting. Ya, lo gak salah denger dan lihat. Gue gak cuma bisa buat video, tapi juga lukisan yang tadi lo lihat. Bagi lo yang pengen banget jadi seorang seniman tapi gak ngerti dan gak ada bakat seni, jangan kecil hati, karena kita semua adalah seniman dengan cara kita sendiri. Ya, jadi apapun pekerjaan lo memiliki karya. Apabila lo seorang pekerja kantoran biasa, lo biasa membuat laporan, menyusun presentasi, itu semua adalah karya lo. Lalu karya besar lo itu adalah gaji yang lo terima. Apalagi lo bisa sampai naik gaji atau mungkin sampai dipromosikan. Itu adalah buah karya lo, alias dari kerja keras lo. Bodybuilder juga seorang seniman dan berkarya bro. Karya mereka adalah bentuk badan mereka yang kita lihat. Itu adalah karya mereka. Karena proses mereka mendapatkan hasil badan tersebut susahnya bukan main. Walau udah pakai steroid pun itu usahanya masih gila bro. Karena ada orang yang pakai steroid tapi hasilnya gak memuaskan. Saat mereka jadi pelatih, bentuk badan anak didiknya adalah karya dari mereka bro. Seninya terletak pada saat dia mengajarkan. Jadi bodybuilder itu salah satu seniman yang absolut. Menjadi seorang guru dan melahirkan anak yang pintar, ini juga termasuk sebuah karya absolut. Karena setiap anak itu berbeda. Ada yang bisa sama guru yang keras, ada yang bisa cuma sama guru yang lembut aja. Bila seorang guru bisa membuat seorang murid jadi pintar, bisa membuat dia masuk ke sekolah yang dituju, itu adalah sebuah karya yang berhasil diciptakan dari seorang guru. Dan karya mereka abadi dikenang oleh sekolah dan juga murid-murid mereka. Gimana yang jauh dari kata kerja kantor? Oke, bisa. Kalau lo adalah seorang driver online, lo bisa mengantarkan jauh lebih cepat dari estimasi aplikasi. Lo tahu jalan pintas, lo dapat rating bintang 5, bahkan dapat bayaran lebih. Itu adalah karya lo. Iya, rating bintang 5, puasan penumpang, dan bayaran lebih adalah karya lo. Karena lo adalah seorang driver online. Kalau Kuli kan udah jelas dia bisa mengubah rumah yang biasa aja jadi rumah mewah tingkat 3. Itu udah jelas pasti karya dia yang bisa dilihat dan dinikmati oleh keluarga, apalagi sampai 7 generasi. Itu udah jelas banget karya dari seorang kuli bangunan. Pedagang, ya karena seorang pedagang adalah dimana hasil dagangan dia habis terjual. Apakah seorang pedagang sayur, buah, ayam, ikan, dan masih banyak lagi. Habisnya dagangan mereka adalah karya dari mereka. Seninya mereka terletak dari melayani pembeli. Apakah dengan keramahan, bisa ditawar, nambahin sedikit kalau ada yang dibeli, atau cara lainnya. Kerja simpel kayak satpam bisa? Tentu saja bisa. Karya lo adalah keamanan yang lo ciptakan dengan cara lo membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengamankan tempat di mana lo bekerja. Jadi keamanan itu adalah karya lo sebagai seorang satpam. Pasti ada aja kan kasus satpam diganti malah keamanan menurun. Jadi keamanan yang berhasil lo ciptakan adalah sebuah karya. Kerja kayak tukang bakso, bakmi ayam, dan makanan lainnya juga mereka berkarya dengan cara mereka menyajikan hidangan yang enak buat kita. Apabila seorang pedagang bakso berhasil memotong waktu kerjanya yang dari 8 jam jadi 4 jam udah habis, dia udah berhasil berkarya dengan baik. Hidangan mereka itu adalah karya yang mereka tawarkan, dan bayaran itu adalah bentuk dari apresiasi dari karya mereka. Petani sama tukang kebun juga seniman karena hasil menumbuhkan dan menyuburkan tanaman yang ada di rumah, dan petani berhasil menumbuhkan apa yang mereka tanam. Apakah mereka petani padi, jagung, pisang, sayur, dan lain-lain. Bila petani berhasil meningkatkan hasil panennya atau panennya memuaskan, itu adalah hasil karya mereka. Seni terletak pada mereka merawat dan usaha mereka agar panen menjadi memuaskan. Gue yakin itu semua gak mudah. Salut kepada petani di seluruh negeri. Tanpa jasamu kita semua akan bisa kenyang. Cleaning service juga bisa karena mereka bertugas membersihkan. Jadi apabila mereka bisa membersihkan tempat yang diperintahkan dengan memuaskan, itu adalah karya mereka. Jadi orang yang ngerti cara membersihin suatu barang sampai bersih banget, mereka itu berkarya dengan cara yang dapat disaksikan dan bisa dikatakan sebagai absolut. Lo sendiri suka kan nonton video deep cleaning? Nah, itulah karya mereka. Itu juga berlaku sama mereka yang membersihkan toilet. Pemulung juga termasuk berkarya cuy, jangan salah. Gimana caranya? Kalau ini kedengarannya beda dari yang lain. Pemulung walau cuma ngambilin sampah aja, mereka pasti juga bisa mendaur ulang apa yang mereka ambil dan berubah jadi barang yang berbeda. Pastinya itu bernilai lumayan. Nah, karya akhir mereka adalah berupa bayaran yang mungkin gak seberapa untuk mereka. Tetapi apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa pemulung tersebut rajin dan lain-lain, itu adalah salah satu karya dia. Termasuk juga kemampuan mereka bisa merubah sampah menjadi barang yang berbeda. Menjadi orang tua. Menjadi orang tua juga sebuah karya bro. Seorang ayah dan ibu bisa membuat anak yang jadi rajin, nurut, pintar. Itu sebuah karya yang tidak terbantahkan. Karena proses membuat anak mereka menjadi seperti yang diinginkan itu susahnya luar biasa bro. Jadi bila lo menjadi anak yang baik, pintar, rajin, berterima kasihlah kepada sang seniman tersebut, yaitu orang tua lo.
Oke bro, jadi lo sekarang mengerti kan kenapa kita semua adalah seniman dengan cara kita sendiri. Karena itu gak harus berupa bentuk seni aja bro. Contoh yang sebelumnya merupakan bentuk karya dari profesi yang berbeda-beda. Karena gue udah sebutkan sebelumnya, kita adalah seniman di dalam hidup kita sendiri bro. Jadi lo gak perlu lagi kecil hati kalau pengen jadi seniman tapi gak ngerti seni. Karena kita membuat karya dengan cara yang berbeda, yang tujuannya sama, yaitu mendapatkan apresiasi. Nisse fortes, homines praesent mundi. Ora et labora.